Kebayang nggak? Kota kamu diserang tentara asing, senjata terbatas, banyak yang gugur. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu suara dari radio yang bikin ribuan orang langsung bangkit dan siap berjuang. Dan orang itu bukan jenderal, bukan panglima perang. Dia cuma pejuang dengan mikrofon. Namanya Bung Tomo. Bung Tomo lahir dengan nama Sutomo di Surabaya, 3 Oktober tahun 1920. Dari kecil, dia bukan anak bangsawan. Hidupnya sederhana, tapi satu yang menonjol. Dia aktif banget di organisasi kepemudaan dan kepanduan. Dari situ, mulai kelihatan kalau dia punya jiwa pemimpin. Berani ngomong, tegas, dan punya rasa cinta tanah air yang kuat. Zaman itu, Indonesia masih dijajah Belanda. Jadi, rasa nasionalisme memang lagi tumbuh di mana-mana. Anak muda banyak yang mulai sadar, kita nggak bisa terus-terusan begini. Waktu Jepang masuk tahun 1942, situasi makin rumit. Tapi di masa itu, Bung Tomo justru nemuin panggungnya, dunia jurnalistik dan radio. Dan kamu harus tahu, di tahun 1940-an, radio itu powerful banget. Belum ada television, belum ada internet. Kalau mau menyebarkan semangat, ya lewat radio. Dan Bung Tomo jago banget ngomong. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka. Tapi, Belanda nggak terima tentara sekutu datang ke Indonesia. Katanya sih, buat melucuti Jepang. Tapi ternyata, Belanda ikut nebeng, mau ambil alih lagi. Surabaya jadi salah satu kota paling panas. Ketegangan makin parah setelah Brigadir Jenderal Molebi tewas. Inggris marah, mereka kasih ultimatum. Rakyat Surabaya harus menyerahkan senjata. Dan menyerah. Dan disinilah sejarah berubah. Pertempuran Surabaya pecah. Tentara Inggris dengan persenjataan lengkap melawan rakyat Surabaya yang persenjataannya seadanya. Secara logika militer, Indonesia kalah jauh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Surabaya melawan habis-habisan. Kenapa? Karena satu suara, lewat radio, Bung Tomo berpidato dengan penuh emosi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bilang, lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Lebih baik mati terhormat daripada hidup sebagai budak. Dan pidato itu bikin ribuan orang yang tadinya ragu, langsung turun ke jalan. Banyak saksi sejarah bilang, suasana waktu itu merinding banget. Orang-orang nangis, tapi juga marah, takut, tapi nekat. Dan 10 November ember akhirnya dikenang sebagai Hari Pahlawan. Yang menarik, Bung Tomo bukan panglima perang. Dia nggak berdiri di garis depan sambil bawa senapan. Tapi dampaknya hilah. Dia buktiin kalau perang itu bukan cuma soal senjata, tapi juga soal moral, soal semangat, soal keyakinan. Dan di titik itu, dia jadi simbol perlawanan rakyat. Setelah masa perang kemerdekaan, Bung Tomo tetap aktif di dunia politik. Bahkan sempat jadi menteri negara, urusan bekas pejuang bersenjata di era Soekarno. Tapi hidupnya nggak selalu mulus. Dia dikenal sebagai orang yang keras dan idealis. Jadi ketika ada kebijakan yang menurutnya nggak sesuai dengan nilai perjuangan, dia berani bersuara. Dan kadang, sikap itu bikin dia berseberangan dengan kekuasaan. Tapi satu hal yang konsisten, dia nggak pernah berhenti cinta Indonesia. Bung Tomo wafat pada 7 Oktober tahun 1981 saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Dan baru pada tahun 2008, pemerintah resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuknya. Agak terlambat, mungkin, tapi setidaknya bangsa ini nggak lupa. Karena yang dia wariskan bukan cuma cerita perang, tapi pelajaran penting bahwa satu suara bisa menggerakkan ribuan orang. Bahwa keberanian itu menular. Bahwa semangat itu bisa lebih kuat dari peluru. Sekarang coba bayangin, kalau waktu itu nggak ada Bung Tomo, nggak ada suara yang membakar semangat. Apa Surabaya tetap akan melawan sekuat itu? Kita
mungkin gak akan pernah tahu. Tapi yang jelas, sejarah Indonesia berubah karena keberanian satu orang untuk berbicara. Dan mungkin hari ini, perjuangan kita nggak lagi soal angkat senjata, tapi soal berani bersuara untuk kebenaran, berani melawan ketidakadilan, berani menjaga Indonesia tetap utuh. Karena, seperti yang sudah dibuktikan, Bung Tomo, kadang mikrofon bisa lebih kuat daripada meriam.